Wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil i'timad alal amal, setengah saking biro-biro tandane tetanggenan yang atase amal. Tetanggenan itu artinya adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada amal. Artinya orang-orang yang mengandalkan amal. Ini sebenarnya tidak menjadi sebuah kebaikan karena dia berpikir bahwa amalnya bisa menyelamatkan, padahal belum tentu amal itu bisa memberikan keselamatan. Yang bisa memasukkan manusia ke surga itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dari amal ibadah itu kemudian Allah akan memberikan rahmat, baru ketika setelah rahmat itu diberikan, Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Jadi semua itu butuh proses. Tetapi tidak boleh kita hanya mengandalkan amal. Kita harus mengandalkan rahmatnya Allah dan kasih sayang Allah. Apa itu nuksonur roja? Utawi kurangi pengarep-arep inda wujudi zalal ing dalam nalikane wujudi kesalahan. Orang itu kalau berpatokan dengan la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya kekuatan untuk menghindar dari maksiat dan dosa, dan kekuatan untuk takwa kepada Allah kecuali dari Allah sendiri. Kalau dia tidak berpikir itu, dia akan mengandalkan amalnya, mengandalkan perbuatannya, mengandalkan kekuatannya sendiri, tanpa mengandalkan Allah. Dan itu tidak diperbolehkan, karena semua yang kita lakukan, semua yang kita perbuat itu semata-mata Allah yang memberi. Jadi ketika kita itu lalai, ketika kita itu tidak mampu mengamalkan ibadah itu semata-mata karena memang kemampuan itu semuanya dari Allah. Jadi tidak semata-mata karena kekuatan kita sendiri. Gak mungkin kita itu ibadah karena kekuatan kita sendiri, tidak mungkin. Maka min alamatil i'timad alal amal nuqson roja inda wujudi salam. Ketika orang itu sudah benar-benar ya mengandalkan amalnya, maka ada satu kekurangan yang besar baginya, yakni dia tidak akan mengharapkan rahmatnya Allah ketika dia dalam keadaan melakukan kesalahan. Oleh karena itu maka yang penting kita harus benar-benar mengharapkan rahmatnya Allah dengan segala kondisi, situasi, dan dengan segala apa yang kita perbuat harus tetap kita inginkan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayang, dan semua ya kekuatan power itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemudian merasa bahwa kita tidak butuh dengan Allah dan kita hanya sebagai seseorang yang semua yang kita lakukan itu dari diri kita. Dalam hal ini, para ulama memberikan 3 klasifikasi orang yang ada dalam hidup. 3 jenis manusia. Yang pertama adalah wong kang ngendelaken marang amale. Pertama, orang yang mengandalkan amal. Nah, banyak orang yang mengatakan bahwa dirinya sudah beramal, dirinya sudah melakukan perbuatan-perbuatan. Banyak.
Tapi apakah betul dia melakukan itu sudah benar-benar sempurna? Ternyata banyak ketidaksempurnaan yang dia lakukan. Karena dia tidak berpikir bahwa semua itu semata-mata dari Allah. Semua itu semata-mata kembali kepada Allah. Semua minallah, kemudian ilallah, kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang bisa sholat tahajud 20 rakaat, menghatamkan Quran, menghafalkan Quran, membaca kitab, menjadi orang alim dan lain sebagainya, itu semata-mata Allah yang memberikan power, Allah yang memberikan keputusan, dan Allah yang berkehendak. Walaupun semuanya itu tetap harus sesuai dengan niat kita, sesuai dengan usaha dan kemampuan kita, harus kita sesuaikan. Yang kedua adalah yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Iradatu tajrid ma'iqamatillahi. Oleh ngarepaken sira ing makom tajrid. Makom tajrid itu makom yang di puncak ketika dia sudah dekat dengan Allah. Ma'iqamatillahi, sertane oleh manggonaken Allah. Iya ka ing sira fil asbab ing dalam beberapa sebab minasyahwatul khafiyah, saking syahwat kang samar. Setan itu ketika mau menjerumuskan manusia, itu tidak langsung dia menyuruh manusia ke arah yang jelek. Kalau orang awam langsung diajak ke jelek, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan zakat. Tetapi kalau ketika dia itu berhadapan dengan orang alim, setan itu mengajak orang itu melakukan kebaikan-kebaikan. Apa? At-tajrid, ma'iqamatillah. Diarahkan untuk dekat dengan Allah, ngamal yang baik, semangat ibadah. Tetapi pada dasarnya ketika dalam perjalanan itu dibulokkan niatnya. Ikhlasnya dibunuh satu persatu. Niatnya dirapuhkan hanya karena manusia. Maka dari itu ketika kita beramal, kita harus mengatakan antara pujian dengan cacian itu tidak usah dihiraukan. Dicaci tidak lengser, dipuji tidak geser. Dipuji tidak tinggi, dicaci tidak mati. Itu artinya bahwa ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, itu yang dibangun itu luar dalam. Bukan hanya semangat dalam ibadah yang sifatnya badaniyah dan berperilaku lahiriah, tapi batinnya harus taswiyatul qalbi min kadrutiha. Apa itu? Membersihkan hati dari kotoran-kotorannya. Apakah itu ujub, apakah itu sum'ah, apakah itu dan lain sebagainya yang bisa mengganggu dia menjadi orang yang tidak baik. Jadi setan itu benar-benar licik dia. Dia akan menyuruh kepada orang-orang alim untuk melakukan kebaikan. Kalau yang disuruh orang alim. Lalu kemudian orang alim itu disuruh untuk membelokkan niatnya. Bukan karena Allah, tetapi karena manusia. Langsung dalam perilakunya walaupun baik akan hancur. Di akhir perilakunya atau sad ending. Kalau bahasanya, bukan happy ending. Ya. Ini adalah sesuatu hal yang memang harus kita antisipasi. Kadang-kadang mengapa kita semangat dalam ibadah? Apakah benar dalam ibadah kita itu sudah lurus karena Allah? Karena niat itu sebenarnya, niat yang ikhlas itu adalah antara dhammu wal madhu, antara pujian dan cacian itu
adalah bersifat sama dan tidak boleh kita mencampur adukkan antara perilaku dengan kita dan pujian dan cacian yang disampaikan orang lain. Jadi kalau kita bersedekah ya sedekah. Apakah mereka mencaci atau mereka itu memuji, itu biarkan mereka. Yang penting kita bersedekah. Jangan aku tak sedekah sah, engko sedekah bengi-bengi cara diwasi wong supaya tidak dilihat orang. Itu juga namanya riya namanya itu. Masih karena manusia itu. Jadi Anda sedekah atau sedekah, diwasi atau gak diwasi itu urusan lain. Contoh lagi sedekah dengan atas nama hamba Allah. Seakan-akan sedekah dengan atas nama hamba Allah itu bagus, tapi kadang-kadang tidak bagus. Kenapa? Kadang-kadang ketika dia mengatakan kalau nanti atas nama saya, nanti akan kelihatan bahwa saya riya. Itu justru riya. Kalau amal karena manusia itu bukan riya, tetapi syirkul asghar. Kalau bahasanya amalun li ajlin nas, syirkun tarkuhu linnasi dzaka huwa riyaun sabahlala. Kata Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani dalam kitab Azkiya dikatakan begitu. Jadi ketika kita melakukan kebaikan itu harus waspada. Apakah benar kebaikan itu hanya karena Allah? Seakan-akan karena Allah, tetapi intinya karena manusia? Ataukah memang keikhlasan kita itu belum 100%? Dalam hal ini kita kelihatannya melakukan kebaikan tapi hatinya adalah negatif. Itu harus kita lihat. Itu namanya syahwatul khawfiyah. Syahwat yang samar, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Fil asbabim minasyahwatil khawfiyah. Sebab-sebab dari syahwat yang samar ya. Seakan-akan dia melakukan kebaikan, tetapi dalam dirinya banyak niat-niat yang bukan karena Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ini harus kita waspadai. Makanya puasa harus benar-benar belajar cari ilmu. Ini akan kita lakukan. Kalau tidak salah sehabis zuhur kita akan belajar kitab Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dengan tujuan untuk menyelamatkan hati kita karena Allah. Karena yang menyelamatkan hanya Allah. Selanjutnya, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, sawabikul himam. Ya, kerasnya cita-cita. Cita-cita kita itu harus dibangun. Cita-cita kita itu harus dilakukan. Dilakukan dalam arti apa? Kita harus berusaha untuk melakukan cita-cita ini. Manusia itu harus berusaha. Manusia harus punya pikiran. Himmah, harus punya himmah yang besar. Tetapi Anda harus tahu bahwa cita-cita itu hanya sebatas rencana manusia. Dia tidak akan menjadi sesuatu hal yang permanen kemudian menghasilkan sesuatu. Apa artinya? Bahwa apa yang dilakukan itu adalah tetap nanti pada ujungnya adalah Allah yang memberikan keputusan. Sawabikul himam, cita-cita yang lurus atau cita-cita yang cepat, cita-cita yang deras, cita-cita yang tinggi. Apa? La tahroku. La tahroku itu tidak akan bisa menembus aswarul akbar ing bir-biro takdir Gusti Allah. Jadi orang-orang yang bercita-cita ingin menjadi orang kaya, itu sah-sah saja. Menjadi orang pintar, sah-sah saja. Tapi apakah Anda tahu bahwa kekuatan yang paling besar di sana adalah Allah? Maka untuk menyadari hal itu, kita harus sadar bahwa semua harus dipasrahkan kepada Allah. Tapi usaha harus tetap. Karena Allah Ta'ala juga berfirman, fakuli malu fasayarallaha amalakum. Kamu harus melakukan sesuatu.
Jangan jadi orang malas. Karena kemalasan itu menyebabkan kamu menjadi orang-orang yang bodoh kalau kamu mencari ilmu, dan kamu akan jadi miskin ketika kamu bekerja. Orang-orang yang bekerja dengan malas, dia akan jadi miskin. Orang-orang yang mencari ilmu dengan kemalasan, dia akan menjadi bodoh. Dan orang-orang yang beribadah dengan kemalasan, dia akan menjadi orang-orang jahil. Artinya orang-orang yang fasik. Artinya kemalasan itu berbahaya. Tapi ketika kita melakukan dengan semangat yang menggebu-gebu, kita harus berpikir bahwa semuanya itu kembalinya kepada Allah. Minallah dari Allah, ilallah kepada Allah. Sehingga kita akan diredamkan hawa nafsu kita. Sehingga kita tidak akan menjadi stres dalam hidup. Apa yang diberikan Allah kepada kita atas dasar kebutuhan, bukan atas dasar keinginan. Cita-cita kita ingin jadi orang pintar, tapi ternyata tidak jadi orang pintar. Kita menjadi orang biasa-biasa. Artinya Allah menghendaki itu. Dan kita harus menerima itu. Kalau sudah menerima, maka ada es yang besar dalam pikiran kita. Ada salju yang besar dalam hati kita. Sehingga kita menjadi orang yang tenang, sejuk, dingin. Lalu kita akan menjadi orang yang sadar akan kehidupan kita bahwa semata-mata yang melakukan ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita teruskan selanjutnya. Karena ini adalah puasa, maka ada percepatan-percepatan yang harus kita lakukan. Kata Syekh Ibnu Athaillah yang memberikan pesan kepada kita, Arif, santai-santai. Jadi manusia santai. Santai. Tapi lakukan. Santai tapi lakukan. Santai tapi tetap bekerja. Santai tapi tetap beribadah. Santai tapi tetap beramal baik. Arih nafsaka minat tadbir. Ya, santailah jadi orang yang mengatur jiwa kita, mengatur badan kita. Bit tadbir. Dalam hal ini adalah kita harus benar-benar menjadi orang yang casual bahasanya. Jadi wong sing nyantai, adem nanti. Jangan tergopoh-gopoh. Kata Nabi Muhammad, kata Sayyidina Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Kamu kalau di dunia itu seperti halnya orang-orang yang pergi ke suatu tempat. Kamu akan kembali suatu saat. Yang berdagang suatu saat juga akan kembali ke rumahnya. Yang bepergian suatu saat dia akan kembali ke kampung halamannya. Yang belajar suatu saat juga akan kembali untuk mengamalkan ilmunya. Yang mencari harta benda ke sana kemari, alhaakumut takatsur, menumpuk harta benda hatta surtumul maqabir, maka akan kembali juga sampai pada kematian. Makanya arih nafsaka, santai awai. Ya, minat tadbir saking ngaturaken sira, tapi tetap harus berusaha baik. Fama qama bihi khairuk. Ya. Krana utahi perkara kang anjumenaken kelawan magruka sapa liyane sira. Angka saking sira. Wis ana sing ngatur, pangeran. Jadi Allah itu ngatur. Tapi kita tetap berusaha karena Tuhan juga memberikan pernyataan, ya, fakuli malu, bekerjalah, kerja. Fasayarallaha malakum. Maka Allah akan tahu bagaimana pekerjaanmu. Kalau kamu bekerja dengan baik, Allah akan memberi kebaikan dan keberkahan. Kalau kamu bekerja dengan tidak baik, maka Allah tidak akan memberikan kebaikan. Wa jaza'u sayyatun mithliha. Ya. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah kebaikan akan dibalas dengan kebaikan? Jadi harus tenang, hidup itu tenang.
Tak ada sesuatu hal yang menenangkan kecuali ketika kita berpikir bahwa semuanya itu akan kembali kepada Allah. Semua dari Allah dan kembali kepada Allah. Baik itu kegembiraan, kesedihan, cobaan, musibah, dan semuanya. Rizki juga akan kembali kepada Allah. Jadi jangan minder ketika Anda diberi cobaan oleh Allah. Berupa anak yang sakit, istri yang sakit, anak sing beling, bojo sing beling. Itu akan kembali kepada Allah. Hanya kita harus punya husnudzon kepada Allah bahwa semuanya itu akan ada hikmah dan manfaatnya. Kita teruskan kurang 5 menit ya. Kita teruskan. Ijtihaduka utawi mempeng ira fima kelan bareng bimina kang wis ditanggung laka marang sira. Wa taksiru kalan sembrono ira fima ing dalem barang tuli bakang wis nupris ma ing sira mingkah saking sira. Dalika iku nuduhaken alat dimasil basirate ing atase kabuseke peninggal mingkah saking sira. Kita sudah berusaha dan beristihad. Kalau kita berusaha dan beristihad, sudah semangat melakukan kebaikan, tetapi kita tidak berpikir tentang bahwa semuanya itu akan dipakat oleh Allah, bahwa semuanya itu akan dikondisikan oleh Allah. Kita hanya berpikir tentang usaha kita, tentang ijtihad kita, tentang perilaku kebaikan kita saja tanpa mengetahui bagaimana keputusan Allah itu kita pasrahkan kepada Allah, maka itu artinya bahwa hati kita itu masih dalam kondisi samar. Hati kita itu masih belum jernih. Kita hanya mengandalkan jihad kita. Oh, kalau kita ini berusaha, kita akan berhasil. Belum tentu. Berhasil atau tidak berhasil itu adalah semua kembali kepada Allah. Tapi proses itu adalah sesuatu hal yang harus kita lakukan sesuai dengan perintah Allah. Apa perintah Allah? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kaum ketika mereka tidak merubah dirinya sendiri. Tapi tetap mentoknya, hasilnya adalah Allah Subhanahu wa taala dan kita harus menerima hasilnya. Kita teruskan. Layakun aja ana sira ta'akhura amadil ato otai mundure mangsane peparing. Ya. Ma'a ilhaqi ing dalam sertane anjuwud-juwud sira fid doa ing dalam doa mujiban iku dadi sebab liyasi kamarang luas ira. Kita tidak boleh kemudian putus asa karena kita sudah meminta kepada Allah dan tidak terkabulkan atau belum terkabulkan. Karena semua yang diberikan Allah itu sesuai dengan kondisi yang dipilih Allah. Jadi kalau kita itu minta harta benda, ternyata Allah memberikan kesehatan, itu sudah hal yang lumrah. Gak mungkin Allah itu kemudian menurut kita. Karena kita itu makhluk, kita harus menurut Allah. Kalau kita itu meminta kepada Allah sehat, lalu kita diberi harta benda. Mungkin harta benda itu untuk mengobati kesehatan kita. Atau kita minta harta benda diberi kesehatan. Mungkin kesehatan itu tidak sangat bernilai harganya, lebih berharga daripada kesehatan, daripada harta yang kita minta. Jadi layakun ta'akhuru amadil ato ma'a ilhaqi fid du'a mujiban liasik. Jangan sekali-kali kita putus asa ketika kita berdoa kepada Allah dan belum diijabahi. Justru ketika kita itu berdoa terus dan terus berdoa dan kita belum diijabahi dan kita masih semangat berdoa, maka suatu saat akan diijabahi oleh Allah. Artinya rusiko minat doa, kita akan diberi rezeki karena doa kita. Oleh karena itu maka
Semoga Allah memberikan kekuatan kita. Semoga kita diberi semangat untuk berdoa, beramal soleh. Tapi kita harus husnudzon kepada Allah. Kita jangan menyibukkan diri dengan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terlalu banyak sambat, karena cobaan beserta nikmat yang diberikan itu juga cobaan. Itu semua adalah semata-mata karena pilihan Allah kepada kita. Semoga dalam Ramadan ini kita bisa menjadi orang yang baik, menjadi orang yang bisa mengamalkan puasa Ramadan. Jangan sekali-kali tidak puasa kalau Anda masih kuat berpuasa, karena banyak sekali ancaman yang diberikan kepada orang yang tidak mau puasa. Bagaimana dengan ketika Anda sehat tidak mau puasa? Lalu kesehatan Anda akan dicabut menjadi sebuah hal, kemudian menjadi sakit dan Anda tidak bisa berpuasa lagi. Lalu Anda baru ingat kepada Allah dengan sambat, Gusti, awakku lo kompeten sehat. Karena pada saat sehat Anda tidak mau puasa. Karena pada saat sehat Anda tidak mau beramal baik. Karena pada saat Anda tidak mau ngaji. Lalu ketika Anda dicabut kesehatannya, baru Anda ngomong kepada Allah, ya Allah Gusti, kesehatan kula ten pundi. Itu seperti halnya yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam sebuah kitabnya, Malam yastaqbal bimulatafatil ihsan. Barang siapa yang sudah diberi kebaikan-kebaikan berupa rizki, kesehatan, lalu dia tidak ingat kepada Allah, maka kita bisalah silil imtihan. Dia akan dicabut kesehatannya dan dia akan baru diingatkan kepada Allah dalam keadaan tidak sehat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Dan itu harus kita hindari sebagai seorang muslim sebelum itu terjadi. Semoga kita menjadi orang-orang yang sehat lahir dan batin dan bisa ikut pengajian setiap habis zuhur. Kalau ada waktu kita belajar bersama untuk menyelamatkan hati kita dari hal-hal yang tidak baik. Wallahu a'lam bishawab.